Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ajala Ruslan dengan NIM 1211231200010 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan fenomena tentang no viral, no justice dalam penegakan hukum. Penjelasan singkat dari kasus ini yaitu kasus ini terjadi pada 30 Desember 2024 di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Korban adalah Andi S, pemilik rental mobil yang menjadi korban penembakan dalam konflik bisnis. Awalnya tidak ada respon cepat dari pihak kepolisian, bahkan media pun belum memberitakan. Namun setelah video kejadian menyebar luas di media sosial, barulah muncul respon cepat dari aparat. Permasalahan utama dalam fenomena ini menunjukkan bahwa yang pertama adalah sistem hukum kita belum sepenuhnya responsif dan adil. Yang kedua adalah ada kecenderungan penegakan hukum bersifat reaktif, bukan preventif atau proaktif. Yang ketiga adalah keadilan seolah bergantung kepada tekanan publik, bukan pada prinsip hukum yang objektif. Tinjauan regulasi dalam kasus ini yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat atas informasi hukum, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur penyebaran konten digital. Namun dalam praktiknya, implementasi kedua undang-undang ini masih belum maksimal dan belum mampu mendorong transparansi penegakan hukum secara menyeluruh. Dampak positif dalam kasus no viral no justice dalam kasus ini yaitu dampak positifnya media sosial menjadi alat kontrol publik, yang kedua masyarakat semakin aktif mengawasi, dan yang ketiga adalah tekanan publik bisa mempercepat proses hukum. Selain dampak positif, dalam kasus ini juga terdapat dampak negatif, yaitu yang pertama, keadilan jadi bersifat selektif, yang kedua, kasus yang tidak viral jadi terabaikan, dan yang ketiga adalah menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga hukum. Evaluasi dan rekomendasi dalam kasus ini yang pertama yaitu aparat hukum harus lebih transparansi dan responsif sejak awal laporan tanpa perlu menunggu viral. Yang kedua adalah diperlukan sistem pelaporan yang cepat dan akuntabel agar masyarakat tidak perlu bergantung pada media sosial. Yang ketiga adalah pemerintah juga sebaiknya membentuk mekanisme pengawasan independen untuk memastikan semua laporan diproses adil terlepas dari seberapa besar sorotan publik. Yang terakhir adalah masyarakat perlu didorong untuk tetap menggunakan jalur hukum formal tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kualitas viralitas. Kesimpulan dari fenomena no viral no justice ini yaitu menjadi cermin bagi kita semua bahwa sistem hukum di Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Media sosial memang bisa menjadi alat kontrol, tapi seharusnya keadilan tidak bergantung pada seberapa viral sebuah kasus. Semoga kedepannya sistem penegakan hukum kita bisa menjadi lebih responsif, adil, dan menjunjung tinggi transparansi tanpa perlu tekanan dari media sosial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.